Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, Just Friend, hari ini kita mulai podcast lagi. Podcast ondel-ondel, obrolan anak JRDKI berakhlak. Oke, nyok kita nonton ondel-ondel. Ya, itu ininya ya. Itu apa ya, opening kita kalau kita podcast ondel-ondel JRDKI. Jadi setelah sekian lama kita absen dari podcast ondel-ondel, hari ini kita mulai lagi karena kemarin ada beberapa renovasi, jadi kita tidak punya tempat untuk podcast ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang lagi soal Jasara Harja JRDKI. Jasara Harja cabang utama DKI di tahun 2022 dan kemudian di 2023. Nah, tentunya kita sama pejabat yang kompeten di DKI. Yang pertama adalah Bapak Nur Akbar selaku Kepala Bagian Pelayanan JRDKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Akbar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yang kedua Bapak Risanto Simamora. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau Kepala Bagian Asuransi, bagian Kepala Samsat seluruh DKI. Oke, kita ke Pak Mora dulu ya. Pak Mora dulu. Nah, Pak Mora, kita JRDKI ini kan tentunya punya target-target ya dalam melakukan kegiatan perusahaan ini. Pak Mora ini kan bertanggung jawab untuk pencapaian target di cabang DKI. Nah, sebetulnya Pak Mora yang mau kita tahu nih, yang mau kita infokan ke Jaspren nih, kalau Samsat Induk tempat pembayaran SWDK LRJ di mana kita bersama polisi, di Bapenda, Jasara Harja melakukan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Di Samsat Induk mungkin semua Jaspren tahu ya, warga negara DKI tahu. Nah, tapi ada kan di beberapa tempat juga ada samsat yang sambil belanja kita samsat gitu ya. Sambil belanja kita ke samsat. Sambil belanja kita bayar pajak. Ini di mana aja Pak Mora ya? Yang di DKI ini untuk infonya ke Jaspren. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi di dalam hal kita untuk meningkatkan pendapatan kita, khususnya pendapatan SW tahun 2022 ini, kita berupaya melakukan berbagai hal. Salah satunya kita selalu berkoordinasi dengan mitra kita agar kita mendekatkan pelayanan Samsat kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini kita selalu ikut di dalam hal pembukaan Samsat Gerai ya, di pusat perbelanjaan dan di perkantoran. Untuk tahun 2022 ini ada sekitar 16 Samsat Gerai, Pak. Oh, ada 16 ya? Ada 16, lumayan Pak. Jadi tersebar di seluruh DKI Jakarta. Nah, di Jakarta Pusat Pak ada 3. Di Jakarta Pusat ada 3. Ya, ada 3. Di Jakarta Utara ada 3 itu di mana Pak? Yang 3 itu di Gerai ITC Cempaka Mas. ITC Cempaka Mas. Oh, Cempaka Mas itu Cempaka Putih ya. Kemudian di ITC Roksimas. Roksimas di Jakarta Barat. Ya, tapi Roksimas ini nanti kita resmikan nanti tanggal 3 Oktober. Oh, jadi dia belum operasi. Tapi sudah launching, udah mulai beroperasi, cuma belum grand opening. Oh, baru soft launching ya. Dia sudah beroperasi tapi belum opening, belum grand launching. Belum. Nah, kemudian ada di Samsat Kecamatan Kemayoran. Di kantor kecamatan. Di kantor kecamatannya. Oke. Nah, kemudian di Jakarta Utara ada 3 juga. Jakarta Utara 3. Ya, di Gerai Koja Trade Mall 1. Koja Trade Mall. Kemudian di Samsat Gerai Pasar Pagi Mangga 2. Pasar Pagi Mangga 2. Kemudian di Samsat Kantor Camat Penjaringan. Kantor Camat Penjaringan. Berarti di kantor kecamatan juga ya.
Jadi selain di mall, di kantor kecamatan itu Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Nah di Jakarta Selatan ada gerai Blok M. Gerai Blok M. Ya. Gerai Gandaria City. Gandaria City. Gerai Kecamatan Pasar Minggu. Oh, gerai Kecamatan Pasar Kecamatannya Minggu. ada. Gerai Mall Pelayanan Publik ini di Senayan ya. Senayan. Mall Senayan. Kemudian Samsat Gerai Mall Metro Cipulir. Cipulir. Ya, ada juga sama Samsat Gerai ITC Kuningan. Nah, Ini baru Jakarta kemarin kita Selatan. resmikan ini. Oh, Kuningan baru? Baru Itu tahun Kuningan. 2022 ini. Ya, oke. Di Jakarta Barat, gerai Mall Taman Palem. Taman Palem, Nah, kemudian Mall Lipopuri. Mall Lipopuri, Nah, ada juga di Kecamatan Kebun Jeruk. Kecamatan Kebun. Iya. Di Jakarta Timur, gerai Jakarta Timur di Mall Cakung. Cakung, Mall Cakung, Ya, di Samsat Taman Mini Square. Taman Mini Square, Ya. Baru di gerai Ion Mall Gerai Ion Mall di Jakarta Timur itu. Ion Mall di mana ya Jakarta Timur? Kan Ion tuh ada di di Cakung kali. Dekat Cakung sana. Lenteng Agung mungkin ya. Oh, Lenteng Agung Jakarta Selatan. Iya, soalnya kalau saya naik kereta itu mau ke Pondok Cina itu saya setiap hari saya lewatin itu. Ion? Iya, Ion ini. Ya bukan Ion sana tuh. Ion tuh banyak di Bogor juga ada Ion di Sentul. Nah. Ini Ion yang di mana ya? Cakung ya? Oh, Ion Ya. Cakung. Nah, dan juga di PGC Cililitan. PGC Cililitan. Itu yang baru kemarin tahun 2021. Desember Iya, diresmikan iya. dengan diresmikan oleh Wakil Gubernur. Nah, yang terakhir di Samsat Kecamatan Pulau Gadung. Kecamatan Pulau. Oh, jadi dalam mendekatkan ini bukan hanya ke pertokoan, Tapi ada tapi perkantoran. kecamatan juga ya. Iya. Oh, ya, just friend. Jadi ini upaya tim pembina Samsat memberikan pelayanan, mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi dibuat gerai-gerai untuk orang bisa belanja kemudian sambil bayar pajak Iya. ya. Jadi sudah sedemikian berupaya untuk memudahkan masyarakat membayar pajak ya. Nah, kemudian Pak Mora, ada program apa nih ke depan nih Samsat nih? Untuk kedepannya mulai besok Pak, sebagaimana SK surat keputusan dari besok tuh tanggal 15 Tanggal 15 ya, Karena ini kita nih yang nggak harus tahu nih di update diingat ini. kapan nih. Uploadnya kapan ya tahu. Jadi berdasarkan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Ya. nomor 1588 tanggal 12 September kemarin bahwa akan dilakukan pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor dan denda BBN 2. Nah, kita sebagai Jasa Harja tentunya ikut berpartisipasi memberikan reward kepada wajib pajak, dalam hal ini memberikan penghapusan denda SWDK LJT tahun lalu dan tahun-tahun lalu Pak. Oh gitu. Mulai berlaku besok 15 September sampai dengan 15 Desember tahun 2022. Dan ini berlaku Pak sejak tanggal pembayaran, bukan tanggal pendaftaran. Nah, jadi misalnya Pak, hari ini tanggal 14 ini. Ya. Hari ini kan belum berlaku Pak. Ya. Tapi seandainya Sudah daftar. hari ini ada yang daftar, kebetulan wajib pajak ini denda terlambat 5 tahun. Nah, di DKI Jakarta kan berlaku Pak, pembayaran pajak itu bisa 30 hari. Ya. Nah, wajib pajak nanti membayarnya pada tanggal 20 Ya. September. Ya, atau besok. Besok gitu ya. Nah, sementara besok kan udah mulai berlaku pembebasan. Maka kepada si wajib pajak ini akan diberikan juga pembebasan denda tahun lalu itu walaupun udah didaftarkan sekarang. Oh ya, keren Just Friend nih. Jadi ini kabar gembira nih buat Just Friend, khususnya pemilik kendaraan di DKI. Jadi besok ya mulai ada pemutihan denda. Jadi denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu itu dihapuskan. Wah, ini signifikan ini jumlahnya nih kalau denda dihapuskan ya. Buat Just Friend yang punya tunggakan kendaraan, nah daftar mulai besok ya untuk bayarnya. Ini memberikan apa ya, benefit buat masyarakat ya, memberikan semacam treatment supaya
mau mendaftar ulang kendaraannya yang sudah nunggak ya. Jadi dendanya semua dihapuskan, termasuk denda jasara harja, denda pajak ya. Ya, benar. Nah, mulainya 15 September sampai 15 Desember 2022 ya. Nah, oke, Jasper, nih informasi yang bagus nih buat kita semua nih ya untuk bayar pajak kendaraan, apalagi yang sudah lewat tahun lalu. Karena Pak Mora itu ada ketentuan undang-undang ya untuk kalau di 2 tahun tidak bayar pajak, kendaraan akan dihapus. Dihapus, benar. Nah, dan tidak bisa daftar lagi, maka kendaraan kita akan jadi kendaraan bodong gitu ya. Ya, artinya nggak secara ekonomi berarti udah bukan kendaraan resmi lagi ya, bisa bukan kendaraan resmi lagi. Harganya jadi murah gitu ya. Jadi masyarakat harus memanfaatkan program pemutihan ini sebelum nanti kendaraannya jadi bodong. Dan ini adalah kesempatan yang terakhir. Oh gitu ya. Oke Pak Mora, terima kasih Pak Mora. Sekarang kita beralih ke pelayanan. Jadi di Jasara Harja tentunya selain pembayaran iuran wajib untuk kendaraan umum, baik itu darat, laut, dan udara, yaitu pesawat, kapal laut, kereta api, bus, tentunya juga sumbangan wajib untuk setiap kendaraan pada saat bayar pajak di Samsat. Nah, yang paling penting adalah Jasara Harja memberikan pelayanan kepada setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 33 dan 34. Kecelakaannya termasuk dalam Undang 334 mendapatkan santunan. Nah, Kepala Bagian Pelayanan kita Pak Nur Akbar di cabang DKI ini sampai dengan Agustus berarti ya, sudah sampai Agustus ya. Sekarang santunan itu yang disampaikan kepada yang berhak. Ya, baik, terima kasih Pak Kacap. Nah, kalau dari segi pembayaran santunan, penyerahan santunan, ya sebenarnya kita tidak mengharapkan seperti itu. Ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita dapat mengutamakan keselamatan di jalan. Nah itu Pak. Nah, kalaupun terjadi musibah kecelakaan, maka tugas utama daripada Jasara Harja adalah memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas di jalan dan kecelakaan penumpang angkutan umum di darat, laut, dan udara. Ya, tentunya untuk penumpang angkutan umum itu yang resmi, dia membeli tiket pada saat melakukan perjalanan, kemudian dia menggunakan moda transportasi angkutan umum yang resmi. Nah, itu yang dijamin oleh Jasara Harja jika kendaraan yang ditumpanginya itu mengalami musibah atau eksiden dalam perjalanannya. Nah, untuk wilayah DKI Jakarta, santunan yang kita bayarkan itu, yang kita sampaikan ke korban ahli waris maupun korban itu sendiri, itu sampai dengan Agustus itu kita sudah menyerahkan 56 sekian miliar, Pak. Jadi bukan jumlah sedikit. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat jumlah santunannya itu berapa korban yang ada di dalamnya itu. Nah, itu yang menjadi konsen kita selama ini, bagaimana supaya pengguna jalan itu, orang yang melakukan mobile terus dapat berhati-hati di jalan ya. Nah, karena santunan yang kita sampaikan itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau kita lihat jumlahnya kurang lebih 56 miliar ya. Itu sampai Agustus saja, Pak. Sampai Agustus saja. Nah, ini artinya pertanggungjawaban kita kepada stakeholder bahwa kita juga menyalurkan santunan. Tetapi bukan santunan sebetulnya yang fokus kita ya, karena keselamatan di jalan itu yang lebih penting, menyelamatkan korban. Karena korban, karakteristik korban usia
produktif ya. Iya, benar Pak. Jadi yang kalau kita lihat data usia korban itu yang menjadi korban kecelakaan itu rata-rata usia produktif. Usia produktif, kemudian profesi korban itu profesi yang mempunyai aktivitas untuk mencari menghidupi perekonomian keluarga. Jadi sangat disayangkan kalau yang menjadi korban itu adalah tulang punggung keluarga, usia produktif yang mungkin bisa menjadi generasi penerus di masa depan, gitu Pak. Artinya korbannya pada akhirnya bukan hanya si korban tapi juga istri dan anak-anaknya jadi korban ya ketika mencari nafkahnya. Iya, jadi satu korban itu ya kita perkirakan kalau misalnya dia sudah berkeluarga punya satu anak 3 orang yang menjadi akibat ya yang biasa kita dengar akibat kemiskinan karena akibat kecelakaan lalu lintas itu. Terus Pak Akbar, apa ada upaya-upaya Pak Akbar dalam mengidentifikasi kemudian melakukan upaya pencegahan laka gitu di DKI? Iya, kalau kita lihat peta demografi tentang titik rawan laka di wilayah DKI ini ada beberapa kecamatan yang titik tingkat lakanya itu lumayan besar, Pak. Di wilayah Jakarta Timur itu ada kurang lebih 6 kecamatan, 6 kecamatan. Kemudian di wilayah Jakarta Utara juga ada 2, Jakarta Barat 2, Jakarta Pusat 1 kecamatan. Jadi artinya Pak Akbar sudah tahu ya titik-titik rawan yang banyak kecelakaan di spot-spot daerah itu ya? Iya, jadi di titik-titik itu yang memang rawan dan ada beberapa penyebab sampai terjadinya. Sampai penyebabnya sampai penyebabnya bisa kita tahu. Nah, rata-rata yang jalur Jakarta keluar kota, Bekasi, Depok, kemudian Tangerang itu kebanyakan lelah, iya, karena mungkin perjalanan jauh sehingga boleh dikata human error yang terjadi di situ. Ini yang kita harapkan ini untuk pengguna jalan supaya kalau sudah merasa ada kelelahan ya istirahat dulu, ngopi-ngopi di area perjalanannya itu. Selain lelah Pak, ada lagi Pak yang supaya kita infokan ke Jaspren untuk kehati-hatiannya dalam. Iya, kalau wilayah Jakarta Timur masih ada jalanan yang masih proses perbaikan, jadi belum rata, Pak, masih berombak. Ya, contohnya dari jalur Ahmad Yani ke selatan itu masih relatif berombak di situ. Ada lubang-lubang kecil. Jadi Pak Akbar jadi banyak faktor ya untuk kecelakaan itu dan banyak faktor, banyak stakeholder yang harus terlibat di situ. Dalam penanggulangan laka ya. Iya, nah, kita harapkan. Bagaimana untuk merangkul stakeholder ini Pak Akbar? Jadi rencana ini kita besok juga tanggal berapa ya? Besok tanggal 15 ya kita akan ketemu dengan stakeholder untuk membicarakan kira-kira apa pencegahan yang bisa kita lakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus laka ini. Oke. Jadi selain upaya pencegahan laka, artinya selain memberikan santunan juga kita melakukan pencegahan laka dengan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya ya. Betul ya. Oke. Kemudian kita juga tahun ini untuk wilayah laut itu kita sudah pasang juga papan peringatan himbauan. Jadi di situ dihimbau kalau cuaca buruk jangan dipaksakan untuk berangkat. Kemudian untuk di darat kita juga sudah lakukan safety camping. Safety camping kita masuk di industri-industri, Pak. Jadi kita memberikan pemahaman keselamatan berlalu lintas bagi
driver truk yang beraktivitas untuk ngangkut kontainer apa segala untuk di Jakarta Utara itu. Oh iya. Cilincing ya Pak? Cilincing ya, karena di situ tinggi lakanya. Mbak, iya tinggi celakanya di Cilincing, Mbak. Karena di situ ada blind spot. Blind spot. Iya, ada blind spot yang sopir tidak bisa melihat karena kendaraannya tinggi. Iya. Itu yang kita kasih pemahaman seperti itu juga. Nah, oke, Just Friend. Jadi demikian acara podcast kita hari ini bersama Kabak Pelayanan dan Kabak Asuransi di Cabang Utama DKI. Saya Suhadi selaku pembawa acara, Kepala Cabang Utama DKI, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Just Friend untuk menyaksikan acara podcast Ondel-Ondel DKI, obrolan anak JR DKI berahlak. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.